Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini kelas 5 SD Al-Firdaus? Semoga pada pagi hari ini kalian tetap diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Nah, anak-anak, pada kali ini kalian akan belajar bersama teacher lain. Kalian akan belajar tematik. Nah, sebelum kalian belajar, coba dipersiapkan dulu alat tulisnya ya. Nah, kalau sudah, coba sekarang kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, anak-anak, mari kita belajar mengenai tematik. Hari ini kalian akan belajar tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1 yaitu peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Nah, anak-anak, sudahkah kalian membaca bukunya di LKS ataupun di paket? Nah, hari ini teacher akan menjelaskan apa sih isi dari subtema 1, yaitu simak baik-baik ya. Faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia merupakan negara kesatuan yang masyarakatnya majemuk. Bangsa Indonesia itu terdiri atas beberapa suku bangsa yang menyebar dari Sabang yaitu ujung Sumatera sampai Merauke yaitu ujung Papua. Coba kalian lihat gambar di samping. Nah, ini adalah peta Indonesia. Kalian bisa melihat betapa banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, ras di Indonesia berdasarkan ciri-ciri fisiknya itu dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelompok ras Papua Melanezoid, yaitu terdapat di Papua, Pulau Aru, dan Pulau Kai. Yang kedua yaitu kelompok ras Negroid, antara lain orang Semang di Semenanjung Malaka, orang Nicobarese di Kepulauan Andaman. Yang ketiga yaitu kelompok ras Wedoid, antara lain orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Pamuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Yang keempat yaitu kelompok ras Melayu Mongoloid yang dibedakan menjadi 2, yaitu ras Proto dan kelompok warga keturunan Cina. Yang pertama ras Proto Melayu atau Melayu tua, antara lain suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak. Yang kedua yaitu kelompok warga keturunan Cina atau ras Mongoloid, yaitu warga keturunan Arab, Pakistan, Indonesia, kemudian ras Kaukasoid dan sebagainya yang hidup berdampingan membaur menjadi warga negara Indonesia. Nah, anak-anak, karena begitu banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia, maka keragaman pun bermacam-macam. Ada yang bahasanya beda, ada yang rumahnya beda, dan banyak sekali. Nah, hal itu juga berpengaruh terhadap hasil alam yang dihasilkan di negara Indonesia. Dan hasil alam yang terkenal pada waktu itu adalah hasil rempah-rempah. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Karena pada waktu itu di sana itu, semisal di Eropa, di Belanda itu jarang sekali adanya rempah-rempah. Rempah-rempah itu seperti apa? Ya, seperti kunyit, jahe, kencur, dan sebagainya.
Nah, oleh karena itu, faktor-faktor pendorong penjajahan samudra antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya keinginan mencari, yaitu gold. Kedua, adanya keinginan menyebarkan agama, yaitu gospel. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan, yaitu glory, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, setelah itu rakyat Indonesia itu pun mulai memberontak untuk mencegah terjadinya penjajahan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu terjadinya pergerakan nasional. Pergerakan nasional merupakan perjuangan yang mengikutsertakan seluruh rakyat Indonesia. Adapun organisasi-organisasi yang berdiri pada masa pergerakan nasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Budi Utomo, yang kedua Sarekat Islam, yang ketiga Indonesia Party, yang keempat Perhimpunan Indonesia. Kemudian kita akan belajar mengenai wujud benda. Wujud benda itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Coba kalian amati tabel sebagai berikut. Yang pertama yaitu bentuk. Padat, tetap, cair itu berubah mengikuti wadahnya, dan gas berubah mengikuti wadahnya atau tempatnya. Yang kedua volume. Volume pada benda padat yaitu tetap, di benda cair yaitu tetap, di benda gas yaitu berubah. Kemudian yang ketiga yaitu letak partikel. Di benda padat yaitu berdekatan, di benda cair berjauhan, dan di benda gas sangat berjauhan. Kemudian yang keempat yaitu gerakan partikel. Di benda padat yaitu tidak bebas, di benda cair yaitu bebas, kemudian di benda gas yaitu sangat bebas. Yang kelima yaitu gaya partikel. Di benda padat yaitu sangat kuat, di benda cair yaitu lemah, di benda gas yaitu sangat lemah. Yang keenam yaitu susunan partikel. Di benda padat itu sangat berdekatan, di benda cair yaitu berjauhan, dan di benda gas yaitu sangat berjauhan. Yang ketujuh yaitu contoh zat. Contoh zat padat apa saja? Yaitu meja, besi, kayu. Kemudian contoh zat benda cair yaitu minyak goreng, oli, sirup. Kemudian contoh zat benda gas yaitu gas oksigen, gas karbon dioksida. Nah, kemudian kita akan mempelajari perubahan wujud benda. Itu kalian dapat melihat gambar di samping ya, yaitu ada benda gas, benda cair, dan benda padat. Yang warna merah itu keterangannya yaitu memerlukan kalor, yang warna kuning yaitu melepaskan kalor ya. Tidak beri contoh seperti cair ke gas, itu namanya apa? Menguap. Nah, anak-anak, kalian bisa memberi contoh masing-masing di setiap gambar. Nah, ini kalian bisa mengikuti sesuai petunjuk anak panah yang ada di gambar, nggih. Nah, adapun perubahan wujud zat padat, cair maupun zat gas yang terjadi secara fisika yaitu yang pertama membeku, ialah perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat, misalnya pembekuan es batu. Yang kedua yaitu mencair, yaitu perubahan wujud dari zat padat menjadi zat cair. Contohnya proses pembakaran lilin, es yang mencair, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu mengembun. Mengembun itu apa? Yaitu perubahan wujud dari zat gas menjadi zat cair. Contohnya tetesan embun di pagi hari. Yang keempat yaitu menyublim, yaitu perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Misalnya kapur barus yang lama-kelamaan akan habis. Kelima yaitu menguap, yaitu perubahan wujud dari zat cair menjadi zat gas. Misalnya air yang dipanaskan lama-kelamaan akan berubah menjadi uap air. Yang keenam yaitu mengkristal, yaitu atau deposisi. Itu adalah perubahan wujud dari zat gas menjadi zat padat, misalnya mengkristal. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai teks.
Teks adalah suatu tatanan dari kata-kata yang digunakan untuk memberikan informasi atau menjelaskan suatu makna. Nah, teks ulasan adalah teks yang berisi tentang sebuah ulasan atau hasil penilaian terhadap suatu karya, seperti drama, film, ataupun buku. Jadi, teks ulasan itu juga bisa disebut dengan review atau resensi. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai lagu wajib. Lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Nah, ciri-ciri lagu wajib antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yaitu lirik lagu. Lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang kedua, biasanya lagu wajib itu menggunakan irama yang penuh semangat dan atau berupa himne. Yang ketiga yaitu lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Nah, anak-anak, sudahkah kalian paham akan penjelasan dari teacher? Untuk lebih memahamkan materi, kalian dapat mengerjakan tugas dari teacher, yaitu kalian bisa melihat di samping. Tugasnya mengerjakan LKS halaman 33-37 bagian A dan B. Sesudah itu kalian bisa mengupload tugas kalian di Google Drive kalian masing-masing. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker jika keluar rumah, dan tetap menjaga jarak. Oke, pesan teacher, jangan lupa untuk sholatnya, ngajinya ya. Demikian dari teacher, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.